selamat pagi teman-teman UMN semua. Selamat pagi Mbak Fiona. Lagi Mbak Tika, Apa kabarnya hari ini? lumayan, masih WFH Oke, juga di rumah aja. Hashtag di rumah aja kita. baik. Betul, kita hari ini juga live gitu ya. Masing-masing dari rumah nih gitu. Karena kita mulai WFH kemarin gitu ya. Sudah berapa minggu ya Mbak Fiona ya? Kita ya WFH Ini ya. minggu kedua Mbak Vika. Mbak Vika gimana Oke. kabarnya WFH ini? Wah, alhamdulillah sehat dan baik-baik saja ya. Oke, Mbak Fiona sehat kan? Sehat Mbak, puji Tuhan. Ngapain aja Mbak selama WFH? Mengisi kan kadang bosan nggak sih kita tuh? Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu bosen ya, karena aku emang anaknya rumahan banget gitu ya. Jadi kalau disuruh di rumah seharian pun aku nggak masalah gitu. Dan Hmm, banyak mungkin kegiatan-kegiatan gitu ya bisa dilakukan gitu selama di rumah. Kayak misalnya kalau aku tuh lebih kayak sukanya beres-beres gitu ya, atau mungkin masak nih gitu. Nah, kalau Mbak Fiona sendiri kegiatannya apa nih selama WFH? saya pikir awalnya juga gitu tuh Mbak. Kan saya memang orangnya rumahan juga kan, nggak suka pergi-pergi gitu. Hmm, Kayaknya nggak apa-apa nih, enjoy awal-awal gitu kan. Lama-lama kehabisan ide mhm. juga. Apa ya harus Oke. dilakukan lagi ya? Tapi saya rutin Mbak ngikutin ini. Mungkin kalau teman-teman UMN juga ada follow IG-nya ini Mbak Vika, Aji Santoso Putro ya, yang Oke, aktivis ya. mindfulness itu. Jadi di akun Instagramnya Mhm, itu setiap malam ada namanya hening mhm. serentak gitu. Udah mulai ini kayaknya hari yang ke-12. Oke. Jadi saya ikutan Ah, meditasi lah mungkin gitu Mbak. Jadi tiap malam supaya bisa tenang gitu. Karena kan kalau udah biasa kerja, kebiasaan kerja, terus kerja juga mhm. sama memang. Cuma kan ada aktivitas yang mulai berkurang kan. Jadi kepikiran di Oke. kepala, aduh apa nih, apa lagi harus dilakukan, apa ya gitu. Tapi mengikuti meditasi ini Mhm. pelan-pelan ritme kita jadi ngikut juga gitu Mbak, nggak memaksakan diri untuk sibuk kan kadang-kadang kita gitu ya. Kalau kalau saya sih gitu Mbak Ya, namanya benar-benar. aktivitas. Wah, berarti oke, baik. Berarti kalau Mbak Fiona nih cara menghabiskan waktunya mungkin ya kalau misalnya bosen meditasi gitu ya. Berbeda dengan saya yang lebih suka kegiatan seperti masak mungkin atau mungkin bersih-bersih gitu ya. Nah, memang mungkin orang-orang itu memang suka berbeda gitu ya apa yang dilakukan. Apalagi di saat-saat kondisi yang seperti ini yang menyuruh kita untuk di rumah saja, pada akhirnya jadi putar otak nih kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Kalau bosen, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak Fiona ya. Oke, Ya, dan memang beda-beda ya Mbak ya. Ini betul. Oke. Nah, bahasan kita hari ini juga nggak jauh gitu ya dari tentang apa yang kita bincang-bincang nih tadi pagi gitu ya sama Mbak Fiona. Tentang apa aja sih yang mungkin teman-teman lakukan gitu ya selama WFH ini, mungkin bagi teman-teman yang kuliah kira-kira apa aja nih yang dilakukan gitu. Perkuliahan udah online nih. Nah, selain perkuliahan online, kira-kira apa lagi ya yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, iya. eh kita mulai aja Mbak Fiona. Boleh Mbak. Tadi juga kayaknya ada beberapa pertanyaan masuk ya Mbak Vika ya. Nanti mungkin di akhir kita akan bahas ya Mbak. Betul. Boleh, boleh, boleh. Oke. Baiklah, kita akan mulai saja. Selamat pagi teman-teman yang baru join ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Masih di rumah tentunya mungkin ya. Yang mungkin yang masih berkegiatan di luar mungkin saat ini, yang lagi menonton saat ini, ya saya doakan sehat selalu gitu ya. Be safe gitu ya. Be healthy juga gitu. Oke, kali ini saya dan rekan saya Mbak Fiona gitu ya. Kami dari Student Support UMN Universitas Multimedia Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang cemas tentang corona gitu.
Mungkin Iya, iya. teman-teman yang merasa sampai hari ini merasakan bahwa, aduh, kira-kira saya kenapa ya? Atau mungkin kok saya kepikiran terus, kok saya jadi takut keluar. Nah, itu pasti ada perasaan cemas atau panik nih yang dihadapi oleh teman-teman. Oke, kita hari ini selain itu membahas apa lagi Mbak Fiona? Pertama mungkin teman-teman perlu diingetin Mbak, kalau ini episode pertama kita gitu kan. Mungkin nanti Oke, minggu ya depan betul-betul. akan ada episode yang baru lagi, tema yang baru. Nah, ini tergantung Mhm. dari teman-teman kira-kira mau bahas apa di minggu depan. Tapi selain tentang bahas Betul. kecemasan, kita mungkin akan ada membahas tentang bagaimana pengaruh psikis ke fisik gitu kali ya Mbak. Karena kan Betul, pandemi betul. COVID-19 ini menyerangnya ke fisik gitu kan. Betul. Menunjukkan bahwa antara psikis dan fisik itu bukan suatu hal yang berbeda jauh gitu. Bahkan Mhm. mereka terikat satu sama lain. Terus mungkin nanti di Betul. endingnya kita ada tips and trick Mbak. Boleh. Sama nanti Oke. jangan lupa ya, aku mengingatkan Mbak Fiona untuk ada apa nih namanya, untuk mengikuti namanya sensing fingertips Ah, gitu ya. Gitu. oke. Iya, iya. Saya akan berbagi tips ini namanya sensing finger tips. Saya dapat ini Mhm. tuh dari pelatihan kemarin, Mbak Pika. Kebetulan saya Wah. di waktu-waktu senggang ini ingin berkontribusi gitu kan untuk Mhm. Satgas COVID-19 ini. Saya pikir uang nggak punya banyak gitu, maka saya share Mhm. mungkin profesional aja saya gabung dengan ini HIMSI Jaya gitu. Jadi Wah, HIMSI oke. Jaya itu mereka membuka konseling gratis untuk teman-teman yang mengalami kecemasan, ketakutan gitu. Seminggu ini after office hour, saya Mhm. beberapa kali melayani via online ya Mbak, via Zoom untuk Mhm. teman-teman yang memiliki kecemasan. Dan itu real dan itu terjadi begitu. Dan memang perlu Mhm. bantuan dan nggak apa-apa tuh Mbak, datang ke psikolog itu nggak apa-apa ya. Betul, datang ke psikolog tuh bukan berarti kita kalau tanda kutip orang bilangnya tuh kita gila atau mungkin kita punya sesuatu yang aneh gitu. Enggak gitu ya. Tapi justru datang ke psikolog tuh membantu kita untuk bisa keluar dari masalah kita yang mungkin kita sampai hari ini belum nggak bisa atau belum bisa untuk gimana ya caranya keluar dari masalah. Nah, bantuan psikolog adalah seperti itu. Itu ya, Mbak Kalau Fiona. kalau saya beberapa kali ngasih analogi begini Mbak, ketemu Mhm. psikolog. Orang-orang itu kan sering berpikir, oh ketemu psikolog ya, berarti dia punya masalah besar gitu. Hmm. Ibarat itu kalau angka, dari angka minus itu dienolin sama psikolog gitu. Padahal kan Mhm. enggak semuanya, memang ada orang yang memiliki masalah datang ke psikolog, tapi nggak melulu. Yang Mhm. punya masalah datang ke psikolog, minus ke nol, ya, Oke. ya kita jadi plus plus jadi skill. Oke, Mbak Fiona, mohon maaf sebelumnya mungkin karena jaringannya agak sedikit bermasalah, jadi agak eh, loading gitu ya, agak macet. Nah, kita juga di sini berusaha untuk apa namanya memberikan informasi juga kepada teman-teman gitu ya, gimana supaya kita bisa melewati masa-masa seperti ini gitu. Oke, Mbak Fiona sepertinya jaringannya masih mengalami kendala gitu ya. Eh, Sebentar ya, kita akan coba lagi untuk Fiona tuh ya. Oke. Hmm, kita akan coba menghubungi Mbak Fiona kembali.
Oke, sepertinya memang jaringannya agak terhambat, agak terganggu ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman sambil menunggu kita terhubung dengan Mbak Fiona, mungkin nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan gitu ya di kolom komen. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Nanti kita akan bahas di akhir. Gitu. Itu ya Mbak Fiona, sudah terhubung Mbak Fiona? Sorry saya hilang ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah Mbak. Oke, baik. Anak hilang, Nah, sudah kembali lagi ini. Oke. Sudah baik itunya, sinyalnya? Oke, sepertinya sudah oke ya. Iya Mbak, semoga lancar ya ini. Semoga lancar. Baik, nah kita mulai aja gitu ya. Jadi di pembahasan kali ini gitu ya, kita membahas teman-teman mungkin tadi saya bilang merasa atau berpikir bahwa ini adalah suatu pandemik atau wabah yang lagi marak nih saat ini, dan mungkin juga banyak pemikiran dari kita semua, mungkin termasuk saya sendiri gitu ya, yang kadang berpikir kok semakin banyak gitu ya wabahnya, dan kenapa ya nggak selesai-selesai, kapan ini selesai, aduh kok ada juga yang berpikiran bahwa kok saat saya membaca berita gitu ya, kenapa sih badan saya kok tiba-tiba demam, apakah saya kena corona juga nih gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kali ada di pikiran kita, termasuk mungkin saya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita selalu di sini mencoba untuk bagaimana supaya teman-teman itu bisa berpikir, bisa menghadapi suatu rasa. Kita mau mengajak teman-teman untuk memperlakukan perasaan kita secara adil dan harmoni gitu ya Mbak Fiona ya, kurang lebih seperti itu hari ini. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicarakan terkait dengan manusia, itu kan beraneka ragam sekali gitu ya. Kita dihadapkan pada stimulus yang sama, respon yang berbeda gitu. Contohnya ya ini tentang pandemi COVID-19 ini. Semua orang kan mengalami di dunia manapun saat ini sedang mengalami wabah yang seperti ini, dan juga sangat ketakutan dengan wabah yang seperti ini. Nah, bagaimana kita gitu ya berusaha untuk berpikir positif dan sejenak melupakan gitu, atau tidak berpikir tentang hal ini. Nah, itu gimana tuh Mbak dalam sisi atau dalam area psikologis itu sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita merasakan kecemasan itu seperti apa sih sebenarnya? Tuh. Halo, Mbak Fiona? Masih oke. Jaringan Mbak Fiona sepertinya ada kendala gitu ya. Oke. Masih ada kendala, kita tunggu sebentar. Oke. Halo Mbak Fiona. Oke. Oke, it's okay. Ya, oke. Saya nambah. Oke, masih loading Mbak Fiona. Oke. Nah, mungkin kita sambil menunggu Mbak Fiona gitu ya. Tadi saya sudah bilang hari ini akan
banyak hal menarik yang bisa kita lakukan, kita diskusikan, terutama bagaimana kita manusia itu mengelola mekanisme pertahanan diri, gitu. Jadi bagaimana juga kita bisa melepaskan atau menyingkirkan sedikit bahaya yang mungkin muncul di diri kita. Nah, itu secara psikologis itu gimana sih Mbak Fiona penjelasannya gitu ya? Mungkin saya tambahkan dulu di awal tentang kecemasan itu ya Mbak. Sebenarnya teman-teman untuk yang mendengarkan ini, cemas, takut itu menjadi suatu hal yang normal terjadi, wajar terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Jadi jangan merasa, kok saya ngerasa cemas ya, kok saya kepikiran terus ya, malah menjadi pertanyaan apabila itu tidak terjadi. Sebenarnya begitu. Nah, yang mau dilakukan adalah bukan tentang bagaimana menghilangkan perasaan cemas, jadi, aduh aku nggak mau rasa ini, gitu. Atau mau menghilangkan perasaan takut, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengelola, begitu Mbak. Karena seperti ini, kan pernah tuh misal Mbak Vika mau dilempar bola, gitu kan, pasti kita punya daya refleks untuk menghindar tuh, kayak kalau kita refleks tanpa kita sadari bahwa itu akan menyerang kita gitu. Nah, bola itu seperti ancaman. Di COVID-19, ketika kita membaca berita tentang COVID-19, terus-menerus membaca materi tentang COVID-19, itu sama saja memaparkan kita dengan ancaman. Maka ada reaksi refleks dari tubuh untuk segera ingin merespon. Mau menghindar, atau mau menghadapi, atau what should I do nih? Gitu tuh, si tubuh itu bilang gitu sama kita. Nah, tapi kita bingung dong, apa gitu. Kalau mau lari, ya COVID-nya kan tetap ada di mana-mana juga gitu. Kalau mau dihadapin seperti apa gitu. Maka sebenarnya yang dilakukan tadi yang seperti Mbak Vika katakan, bagaimana kita membuat apa yang kita rasakan, itu kita kenali dulu, sehingga kita menjadi mampu untuk mengelolanya maksud saya. Sama sedikit cerita Mbak Vika, kita itu kan punya ini nih, batas toleransi untuk bisa mentoleransi suatu perasaan. Misal untuk takut akan hantu, misal saya masih bisa di batas toleransi saya gitu. Untuk takut akan kuman, misal ada di batas toleransi saya, misal gitu. Tapi ada juga tuh, nih misalkan nih batas toleransi kita segini ya. Ketika ancaman datang, dia di luar batas tingginya, nanti kita menjadi yang kita sebut dengan hyper arousal. Jadi terlalu berlebihan untuk merespon. Sehingga diri kita menjadi apa yang harus saya lakukan, gitu kan, overthinking, cemas, takut dan lain sebagainya. Itu kalau melebihi batas toleransi kita yang di atas. Tapi ada juga Mbak namanya hyperarousal ya Mbak ya. Ketika ada ancaman datang, alih-alih kita mau menghadapi atau lari atau merespon, tapi kita malah jadi bodoh amat gitu. Yang seperti disampaikan Mbak Vika tadi, ada loh yang ancamannya sama nih COVID-19, tapi orang-orang ini malah bodoh amat, nggak peduli, cenderung mengabaikan, dan akhirnya muncul dalam perilaku yang tidak bijak, begitu kan. Jadi kenali dulu mungkin teman-teman yang di sini hadir untuk mengetahui tentang kenapa cemas, kenapa kok orang-orang lain cemas, saya nggak cemas. Nah, mungkin pada batas toleransi kita, dan mungkin muncul hyperarousal atau hypoarousal tadi yang Mbak Vika ya. Nah, jadi memang kalau misalnya hypoarousal tadi adalah bagaimana seorang itu merespon ancaman dengan yaitu tadi seperti bodoh amat gitu ya. Berkebalikan dengan hyperarousal yang pada akhirnya orang melihat suatu keadaan atau situasi itu menjadi hyper gitu ya, atau berlebihan, ketakutan dan cemas seperti itu ya Mbak Fiona ya. Nah,
Oke. Iya Mbak, orang-orang yang hyperarousal ini yang punya tipe kepribadian seperti ini, tidak mau merasakan perasaan yang tidak nyaman. Jadi kalau misalkan dia marah nih, aduh jangan marah, jangan marah. Atau kalau sedih gitu muncul, sedih muncul, jangan sedih gitu. Jadi nggak diizinkan tuh perasaan-perasaan itu tuh nggak diizinkan untuk hadir gitu. Oke. Eh, terus akhirnya malah menjadi membuat mereka tidak respon. Oke. Masih, mohon maaf ya, sepertinya jaringannya terkendala di Mbak Fiona. Tuh. Oke, akhirnya tadi mereka itu akhirnya menjadi tidak merespon. Iya, Mbak. Oke. Nah, ada lagi Mbak Fiona? Mungkin itu dulu. Jadi yang mau saya tekankan lebih ke cemas itu wajar di pandemi COVID-19 ini, dan kenali dulu perasaan teman-teman ini. Okay. Jangan diabaikan dan jangan juga berlebihan. Okay. Begitu kali ya Mbak Vika. Kalau Mbak Vika sendiri bagaimana? Okay. Kalau saya tuh melihat panik itu tuh sebenarnya perpanjangan dari cemas. Dan cemas itu gitu ya, perpanjangan dari takut. Kalau misalnya kita lihat secara di dalam otak gitu ya, itu ada yang namanya area prefrontal cortex, di mana area ini itu biasanya bagian otak ini gitu ya, itu yang memproses hal-hal yang rasional, yang mudah dipahami, mudah dimengerti, yang nyata gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam keadaan panik atau cemas ini, nah area prefrontal cortex ini gitu ya, itu tidak berfungsi atau tidak berfungsi atau tidak normal pada umumnya. Maka yang bekerja itu adalah di sistem limbik gitu ya. Sistem limbik itu terletak jauh sekali di dalam otak, dan sistem limbik ini tugasnya adalah merespon perilaku dan emosional. Nah, maka saat ketika kita cemas gitu ya, sistem otak yang tadi di area prefrontal cortex yang tadinya dia memproses hal-hal rasional itu menjadi terganggu. Maka akhirnya yang bekerja betul. Maka pada akhirnya yang bekerja adalah si sistem limbiknya ini yang dia ini yang bertanggung jawab atas perilaku dan emosional. Artinya dampaknya adalah kenapa kita menjadi cemas atau panik nih gitu. Seperti itu sih penjelasnya kalau dalam psikologis gitu ya, gitu. Oke. Nah, saya juga membaca gitu ya, ada yang yang namanya otak reptil. Nah, itu seperti apa Mbak Fiona kalau misalnya otak reptil? Jadi kan sebenarnya yang membuat kita bisa refleks itu kan yang berfungsi untuk merespon secara refleks gitu lah Mbak. Itu kan sebenarnya mirip dengan si bagian dalam otak kita yang disebut dengan otak reptil ini gitu. Jadi cepat gitu. Dia ini bekerja sebagai penjaga gitu. Pokoknya kalau ada bahaya yang muncul, si otak reptil ini segera bilang ke tubuh kita, ayo lari gitu, ayo cepat, sebagainya. Akhirnya kita seperti terburu-buru untuk segera melakukan sesuatu begitu. Betul tadi yang Mbak Vika katakan, maka perlu adanya diseimbangkan dengan bagian otak kita yang lain yang bekerja secara logika, nalar, dan lain sebagainya. Logika nalar itu semacam ketutup sama si otak reptil ini, karena dia terus-terusan membuat kita
dalam keadaan siap siaga untuk menyerang, siap siaga untuk mempertahankan diri dari ancaman-ancaman yang ada. Kadang tuh Mbak, kalau kita mau lari itu kan pasti jantung deg-deg gitu kan. Kemudian kita ngerasa badan agak panas tadi dan lain sebagainya. Nah itu tuh cara tubuh kita untuk ngasih tahu ke kita, oi. Jadi kayak semacam gitu, oi, ayo lari, ayo sekarang ini ada ancaman gitu, ayo sekarang bertindak gitu. Dan padahal di satu sisi pandemi COVID-19 ini bukan suatu ancaman yang bisa direspon seperti ancaman yang lainnya gitu. Sehingga alih-alih kita bisa menyikapinya dengan baik, malah tubuh yang mengambil kontrol dalam diri kita. Aku pikir mungkin begitu. Mungkin teman-teman bingung kali ya. Kita ya diskusi santai, cuman istilah. Iya, mungkin memang ini kan membahasnya secara psikologis banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih buat teman-teman. Ini adalah informasi baru yang bisa kita berikan. Kenapa sih kok kita cemas gitu ya? Ada hal cemas ini ternyata bukan dibuat-buat loh, tapi ternyata ada di dalam tubuh atau otak kita ini yang bekerja sehingga kecemasan ini muncul gitu. Nah, itulah kenapa tadi kita membahas tentang yang namanya sistem limbik, tentang prefrontal cortex atau yang namanya membuat otak reptil tadi. Nah, itu adalah bagian-bagian di mana di dalam otak kita itu yang pada akhirnya membuat kita cemas. Itu ya Mbak Fiona ya. Oke. Nah, iya, Mbak. Sekali. Ada cara gitu atau mungkin ada berbagai tipe gitu ya bagaimana kita atau manusia itu merespon suatu emosi. Nah, apa aja tuh Mbak Fiona kalau misalnya kita untuk merespon emosi nih gitu. Kira-kira iya, baik. Ini kita membahas yang tentang 3 respon itu kan ya, Mbak? Oke, teman-teman, saya sharing sedikit. Mirip dengan merespon suatu ancaman, karena emosi negatif yang tiba-tiba muncul di pikiran kita itu mirip ancaman ke kita. Kadang real, kadang nggak real, kadang itu berasal dari pengalaman masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Nah, diri kita ini akan merespon dengan 3 cara. Pertama, itu mungkin kita akan menghadapi, namanya fight. Kalau ada ancaman, misal nih ada komen negatif gitu ya, saya merasa terancam nih, kok dia komen negatif ke saya gitu, maksud saya balas komennya, saya balas dengan gitu, maka dia menghadapi ancaman tersebut begitu kan. Ketika ada hal lain lagi terjadi, misal dihadapi begitu, semacam orang mau berperang lah begitu, siap untuk berperang, dan itu dirasakan juga, itu pasti reaksi fisiknya juga akan ada. Yang kedua itu flight, ketika seseorang ngerasa kayaknya aku nggak sanggup deh untuk menghadapi ini, untuk berperang atau melawan, mungkin aku akan kabur. Contohnya misal ketika ada binatang buas seperti ular gitu. Iya, ular dengan manusia bukan suatu hal yang kayak saya nggak bisa nih nanganin singa misalnya gitu, atau ular gitu, maka sebaiknya saya lari secepat mungkin, maka flight. Gitu juga tuh kalau ada pikiran muncul negatif, aduh nggak mau deh, nggak mau mikirin, lari ke games, lari misal browsing YouTube dan lain sebagainya. Kita merespon dengan lari dari menjauhi lah si problem ini. Yang ketiga yang menarik Mbak, yaitu freeze. Freeze itu semacam membeku. Nah, freeze ini semacam kita ngeblank gitu. Misal ada dosen bilang, Fiona, presentasi sekarang. Terus di beberapa menit itu kan kita bingung, ini mau fight, mau menghadapi dosennya. Saya nggak suka presentasi, kan nggak mungkin gitu. Atau mau lari, gitu, lari dari kelas, nggak mungkin juga gitu kan. Karena lagi disuruh presentasi ini gitu. Jadi nggak mau sama sekian detik itu kita ngeblank kayak freeze gitu ya, diem gitu. Apa nih? Freeze gitu. Jadi nanti diamatin, kita lebih sering tuh melakukan hal yang mana, fight kah, atau freeze gitu.
betul. Karena pasti akan ada suatu alasan mengapa kita memutuskan untuk menghadapi, mengapa kita memutuskan untuk lari, dan mengapa kita memutuskan nge-freeze Hmm. gitu. Nah, gitu. Berarti kurang lebih ini mungkin respon dari yang dirasakan teman-teman juga gitu ya. Ketika menghadapi pandemi seperti ini, apakah kita harus fight, melawan gitu ya, ataukah kita harus flight, menghindar, ataukah kita diem aja nih, atau freeze nih, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, coba Betul. teman-teman juga yang menonton gitu ya, coba diresapi gitu ya. Kira-kira saya yang bagian mana ya? Yang fight, yang fight, apa tadi? Fight sama freeze Fight, gitu ya. Nah, kita yang bagian mana freeze, nih gitu? Oke. Mhm. atau alih-alih ketiga-tiganya malah Betul, jadi ribut betul. sendiri Mbak di kepala Mbak. Itu Betul, munculnya cemas dan betul, takut tuh di situ betul. tuh. Ribut sendiri dan lain Nggak tahu sebagainya mau gitu. ngapain gitu ya. Akhirnya kok bingung sendiri gitu ya. Oke, nah dengan adanya seperti ini kan kita seharusnya tahu gitu ya ketika mungkin kita menghindar atau fight gitu ya, kira-kira respon apa nih yang harus kita lakukan? Apa kegiatan mungkin yang bisa kita lakukan untuk menghindar? Kalaupun melawan, apa yang perlu kita lakukan untuk melawan gitu ya Mbak Fiona. Nah, kalau menurut saya sendiri itu ya, Iya. kalau misalnya bicara tentang melawan gitu ya, kalau saya sih justru maunya melawan nih gitu. Melawannya dengan apa? Ya kita mengikuti nih anjuran pemerintah untuk physical distancing, mencuci tangan, jaga kesehatan gitu. Dan mungkin ada hal-hal kegiatan lain gitu ya yang bisa kita lakukan gitu. Menurut Mbak Fiona, apalagi sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk supaya kita bisa mungkin menghadapi atau mungkin melawan wabah seperti ini. Eh, kan kita sering diingatkan untuk jangan panik begitu kan. Sebenarnya kalimat itu kalimat yang pas sekali. Cuman kan kalimat jangan panik kan tanpa ada SOP-nya. Ya gimana kalau Betul. nggak panik kalau nggak ada ancaman kok itu menjadi nggak relevan akhirnya. Maka yang pertama adalah eh ini juga saya sering sampaikan ke hampir semua klien saya sih Mbak. Ketika saya bertemu orang, yang pertama kali untuk dilakukan adalah mengenali. Dalam mengenali ini pasti akan ada proses yang disebut dengan self-talk, berbicara dengan diri. Kita nggak bisa mengenali diri dengan berbicara dengan orang lain, kita nggak bisa mengenali diri dengan terus disibukkan dengan games, YouTube, dan lain sebagainya. Maka ambil waktu sebentar, terus tanyakan, loh kok ini tuh perasaan apa? Apa yang muncul gitu. Oh, ternyata cemas. Terus tanyakan, cemas ini mau apa toh hadirnya di saat itu mau apa toh dia? Karena kan kita tahu bahwa tadi di awal kita bahas bahwa cemas itu tuh terjadi respon dari tubuh supaya kita segera bertindak gitu kan. Uh, maka sampai pada kesimpulan itu nanti, oh ini bukan situasi yang biasa, pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang baru pertama kali dialami selama saya hidup. Saya nggak tahu hal-hal harus bersikap seperti apa. Maka kenali dulu, kenali apa yang kita khawatirkan. Mungkin kita takut terserang, takut kehabisan makanan, takut menularkan mungkin, dan lain sebagainya. Ada banyak kekhawatiran dan ketakutan begitu. Kenali dulu, sehingga setelah kita kenali, kita bisa melangkah ke langkah berikutnya, yaitu apa? Oke, saya punya cemas di sini. Cemas ini bagian dari diri saya. Tapi cemas bukan hal yang boleh mendominasi saya, mendominasi pikiran saya, mendominasi perasaan saya, sehingga membuat saya menjadi tidak nyaman, tidak enak gitu. Tapi saya lah, Fiona lah, atau Mbak Vika lah, atau teman-teman yang sini, Fiona lah yang punya cemas ini, yang perlu mengelolanya. Sehingga ada loh part of us kita
bagian dalam diri kita juga yang tenang gitu. Cuman nggak yang tenangnya ini karena ada ancaman. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana bagian dalam diri kita yang cemas, bagian diri kita yang tenang ini bisa harmoni. Dan cara-caranya mungkin akan kita bahas Betul, segera betul. ya Mbak. Ini habis ini kan kita bahas Betul. menenangkan ya, tapi kurang Oke. lebih begitu Jadi, teman-teman. oke. Jadi memang di luar apa yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, kayak misalnya kan contohnya memprediksi apa yang terjadi gitu, lalu oh ada kelangkaan, itu kan nggak bisa kita kendalikan tuh ya, itu yang membuat kita panik. Maka mungkin kita bisa ya udahlah, lepasin aja. Kita harus bisa berpikir positif bahwa sebenarnya wabah ini akan segera berlalu gitu ya. Yang kita perlukan adalah tetap berpikir positif bahwa wabah ini akan segera berlalu, dan mungkin bisa membatasi gitu ya, atau mungkin ya itu tadi, membatasi berita atau media-media sosial yang mengabarkan tentang hal-hal buruk gitu. Maka kita seharusnya gitu ya, kita mencari berita yang bisa mengabarkan hal-hal baik supaya kita juga lebih positif gitu ya. Begitu ya Mbak Fiona ya. Iya Mbak. Oke. Ada ada juga Mbak, misal kalau kita misalnya tadi kata Mbak Vika kan, kita udah nemu nih kalimat positif untuk kita gitu. Kita bisa kuatkan diri kita, misal begini, setelah mengenali perasaan mungkin begitu, terus kita tahu oh tapi memang benar, pandemi di luar kendali saya, yang di dalam kendali saya ini adalah diri saya mampu kok untuk bisa menghadapi ini, saya mampu kok. Maka mungkin bisa dipeluk begini tangannya di dada begini Mbak, terus kita tepuk 1, 2 sambil bilang saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Nah kadang dengan demikian si pikiran positif tadi Mbak yang sudah Mbak Vika bisa lebih melekat lagi di kita gitu. Maka ada proses untuk meresapi, kalimat yang tepat mungkin meresapinya dan dalam gitu. Nanti dicoba ya teman-teman ya. Dicoba ya. Gini aja pelan-pelan, sambil tutup mata, bilang saya mampu, saya bisa, saya berani. Tergantung kalimat positif yang teman-teman temukan. Setelah mungkin mendengar live ini, atau ketika sedang berbicara dengan diri, atau ketika berdiskusi dengan orang lain. Nah, kalimat positif itu jangan biarkan berlalu begitu saja. Langsung pegang dan diresapi. Saya pikir mungkin itu yang bisa dilakukan teman-teman gitu ya. Oke, siap gitu. Harus bisa melakukannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa sih gitu ya? Kita ke topik selanjutnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengatasi kecemasan, lalu supaya agar hidup kita lebih tenang dan positif menjalani hari-hari. Nah, kalau dari Mbak Fiona, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Ada banyak hal, Mbak. Ada banyak hal. Yang pertama, tentu kita jangan berperang dengan perasaan kita sendiri. Begitu kebanyakan itu kayak kebanyakan itu kenapa saya cuma sekali, aduh saya nggak mau seperti ini, saya nggak mau, saya mau tenang dan sebagainya gitu. Semakin kita berperang, semakin dia kuat untuk datang gitu. Sama seperti yang kita sampaikan tadi, yang diperlukan adalah mengizinkan dia hadir. Oke, cemas, hadirlah 5 menit aja ya. Jadi kita bilang seperti itu. Hadirlah 5 menit aja dulu ya. Soalnya saya mesti ada hal yang perlu saya kerjakan. Kalau saya, Mbak Vika, sering menganalogikan perasaan itu tuh seperti tamu. Nah, kodratnya tamu itu kan dia akan mengetuk pelan. Mau masuk dia. Terus kita bilang, nggak mau. Pergi gitu kan. Nggak pergi dia. Karena kodratnya tamu tuh datang, masuk, bertamu gitu kan. Ketika dia nggak mau bukain pintu, kita nggak mau bukain pintu, dia ketuk lebih kuat. Tuh, lebih kuat dia ketuknya. Gitu tuh. Sama juga dengan perasaan. Kodratnya perasaan itu adalah seperti tamu datang, duduk, kita kasih minum, biskuit,
ngobrol sebentar, dan ketika kita bilang, tapi saya 5 menit lagi ada janji nih, kamu boleh datang lagi nanti nggak? Kamu itu kan akan datang Betul, lagi kan ya Mbak? betul. Ketika dibilangin gitu kan ya. Maka alih-alih untuk menghilangkan sama sekali, saya kebetulan psikolognya kita berdua ya Mbak Vika ya. Jadi sahabat-sahabat Betul, psikolog betul. lain dan kita yang sama. Tapi kita berdua mendengung-dengungkan bahwa yuk diizinkan masuk sebentar, diperlakukan sesuai dengan kodratnya gitu. Bahwa perasaan itu dirasakan, bukan diabaikan gitu. Akan ada masanya dia datang, akan ada masanya dia pergi juga. Maka ya izinkan dia hadir. Saya pikir salah satunya itu seperti itu. Kalau Mbak Vika apa Mbak Oke. Vika? Kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih itu tadi kurang lebih sama. Jadi itu sebenarnya bukan untuk menghilangkan. Jadi mungkin lebih dikenali ini tuh rasa seperti apa. Makanya kita bisa tahu nih hal-hal positif dan bisa sadar gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin salah satunya tadi yang dilakukan Mbak Fiona adalah relaksasi gitu ya, lalu bisa menenangkan diri gitu. Kalau saya sih lebih sukanya kayak mengenali atau mengelola perasaan seperti untuk mengenali hal-hal kecil dalam kehidupan. Kayak misalnya mendengar lagu kesukaan gitu ya, atau mungkin ketika saya bikin kopi, saya menghirup baunya kopi tuh kok aduh rasanya enak sekali ya gitu, dan itu yang sebenarnya bisa disyukuri dalam hidup dan bisa membuat positif supaya kita juga tidak merasakan cemas yang berlebihan dan tidak membuat atau menghilangkan rasa cemas itu, tapi kita menyadari bahwa sebenarnya ada perasaan seperti ini dan kita berusaha untuk mengelolanya supaya kita lebih baik gitu ya. Selain relaksasi, mungkin kalau teman-teman ada yang suka yoga gitu ya, bisa yoga gitu, olahraga gitu, membangun energi positif dalam diri sendiri, lalu memperkuat harapan dan optimisme bahwa wabah ini cepat selesai gitu. Ada lagi Mbak Fiona? Apalagi ini kita sampai tips dan trik Betul. ya Mbak ya. Uh, Kalau berbicara tentang hal-hal yang di dalam kontrol dan di luar kontrol, maka yang di luar kontrol nggak Betul. bisa kita kontrol. Salah satunya apa sih di luar kontrol? Pandemi COVID-19 ini di luar kontrol kita. Keputusan Pak Presiden di luar kontrol kita. Bahkan keluarga kita dan teman kita pun tuh di luar kontrol kita. Maka ketika mereka mengatakan suatu hal, kok kenapa sih harus share itu terus, share COVID terus, kan nggak senang. Itu pun di luar kontrol kita, Mbak. Maka yang alih-alih kita struggling dengan gimana caranya ngontrol keluarga saya ya, supaya nggak sharing hoax-hoax ya. Orang di luar kontrol kok, gitu kan. Gimana saya bisa mengontrol corona ini ya, dan sebagainya. Udah di luar kontrol kok. Maka cara berpikirnya mulai diubah. Apa yang bisa saya lakukan yang berada di kontrol diri saya? Nggak lain, nggak bukan, yaitu diri kita sendiri. Respon kita terhadap keluarga, respon kita terhadap chat-chat, informasi, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita kelola. Kalau tadi kan kita bahas, iya, tubuh saya merespon gitu kan. Jangan membiarkan tubuh kita mengambil alih gitu. Ingat yang bagian otak kita yang logika tadi, itu yang mesti diseimbangkan gitu dengan tubuh. Sehingga, ya apa yang bisa kita lakukan? Cuci tangan, tidur lebih Betul, awal ya Mbak ya. Kelola tidurnya ya, jangan menjadikan di rumah aja ini tidurnya jadi berantakan gitu. Jadi justru tidurnya harus lebih ya seperti biasa aja gitu. Tidur jam 9, bangun jam 5 atau jam 6 gitu ya. Iya. Kemarin saya ikut seminar ini Mbak di kognisinya Kompas Gramedia kan. Psikolognya bilang gini, selama work from home ini mereka membuat keadaan seolah-olah memang bekerja beneran gitu. Jadi seperti saya nih Mbak kita juga memang menggunakan baju yang untuk bekerja, memang mandi, siap-siap bekerja. Bahkan psikolog itu bilang sampai cium tangan,
pamit dan sebagainya, tapi lari ke ruang kerja gitu. Dan saya pikir mungkin itu hal yang baik ya, hal-hal yang masih dalam kontrol kita, lingkungan sekitar kita, sehingga bisa tetap memaksimalkan produktivitas kita selama work from home ini. Baik. Nah, itu tadi kurang lebih pembahasannya seperti itu. Jadi kita untuk menghemat waktu kita masuk ke pertanyaan yang sudah diberikan oleh beberapa teman-teman kita gitu ya. Nah, saya akan memberikan satu pertanyaan nih. Mbak Fiona bisa baca? Oke. Bisa Mbak. Kak, tips dan trik bisa produktif di rumah versi masing-masing. Apa nih? Kalau Mbak Fiona apa? Kalau saya yang seperti tadi Mbak, saya memang sebisa mungkin memposisikan keadaan rumah itu seperti siap-siap ke kantor begitu. Oke. Lalu mungkin selain itu mungkin yang bisa dilakukan internetnya kacau lagi ya Mbak. Gak apa-apa, itu hal biasa dalam sebuah jaringan online gitu ya. Oke, mungkin saya bisa tambahkan gitu ya, kalau misalnya saya sendiri gitu ya, apa yang tips and trick saat produktif di rumah. Kalau saya itu malam sebelumnya gitu ya, saya sudah mempersiapkan nih kira-kira apa ya yang harus saya lakukan di keesokan harinya. WFH gitu ya di rumah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih. Oke, berarti saya akan mandi, bangun pagi, mandi, lalu bersiap-siap seperti layaknya orang bekerja. Itu tadi yang sudah sama dibilang sama Fiona, mungkin ya itu sama-sama untuk bersiap bekerja. Lalu saat bekerja mungkin bisa melakukan hal lain gitu ya. Kalau saat tidak bekerja, saya bisa melakukan kayak misalnya itu tadi bersih-bersih rumah, memasak, atau mungkin melakukan hobi saya yang belum tidak bisa saya lakukan gitu. Kalau saya sih seperti itu. Mbak Fiona mungkin ada tambahan kira-kira apa lagi? Tadi yang sama sih Mbak, memposisikan keadaan rumah seperti keadaan kita mau siap-siap ke kantor gitu. Jadi memang sebisa mungkin tetap mandi biar segar, mungkin pakai baju yang rapi juga mungkin, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan tetap coba bikin agenda biar bisa kita ngikutinnya. Gitu. Apa yang mau dilakukan ya, tinggal ngikutin tuh Mbak agendanya kalau gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua ya. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kalau seseorang pernah terkena autoimun, apakah akan lebih rawan terkena virus COVID-19? Mungkin Mbak Vika mau jawab dulu. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri gitu ya, kalau misalnya yang saya baca nih gitu, karena kan memang konteksnya ini kayaknya lebih kepada kedokteran gitu ya. Cuman beberapa kali saya baca gitu ya bahwa kalau autoimun ini kan menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang gitu ya. Normalnya dia itu menjaga tubuh dari serangan organisme lain, tapi ternyata dia menyerang tubuh sendiri nih, gitu. Mungkin saja gitu ya, ketika orang yang terkena autoimun itu bisa saja terkena atau rentan sekali terkena COVID-19. Tapi memang bukan ranah saya untuk menjelaskan ini, nanti coba Anda gitu ya, itu mengkonsultasikannya dengan dokter gitu, karena memang ini bukan ranahnya psikologi gitu. Nah, dari Mbak Fiona mungkin ada tambahan? Iya, autoimun ini
beberapa mengatakan, saya punya beberapa teman Mbak yang mengalami autoimun. Beberapa Mhm. mengatakan erat dengan pola hidup, lifestyle-nya Mhm. psikis dan fisik juga. Tapi yang sebisa mungkin ya kalau beresiko ya everybody beresiko lah untuk Mhm. mengalami COVID ini. Tapi ya sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan yang di dalam kontrol kita gitu. Jadi apakah nanti saya ini kan saya punya autoimun, saya sangat cemas, saya tidak seperti manusia pada umumnya dan lain sebagainya. Itu pikiran kita yang Mhm. muncul sehingga membuat kita kepikiran terus menerus dan menjadi cemas gitu. Maka lakukan hal-hal yang menenangkan dulu sehingga kita bisa berpikir secara logis. Oh iya ya, saya bisa melakukan ini hal makan teratur, tidur teratur, cuci tangan lebih sering, Oke. dan lain sebagainya. Mungkin bisa membantu di bagian sana aja ya Mbak ya terlepas. Yang lainnya mungkin bisa Betul. didiskusikan sama dokter. Betul. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu tadi kata Mbak Fiona, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan secara rutin gitu ya, mencuci tangan, lalu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu itu juga tadi mengelola stres gitu supaya tidak berpikiran terlalu jauh tentang dampak ini gitu. Namun Kita bila akan ke merasa memang pertanyaan perlu, selanjutnya. sorry Mbak, kalau memang perlu bantuan, feel free untuk kontak ini ya psikolog ya, karena kan banyak yang Mbak yang free ya Betul, konseling ya. Cari betul, betul. Ada pertanyaan lagi Mbak? Oke, ada sebentar. Um, Oke, ini ada pertanyaan. Gimana social distance dapat mempengaruhi pola komunikasi interpersonal? Oke, kalau gimana nih pola komunikasi? Karena kalau misalnya kita bicara tentang pola komunikasi interpersonal kan eh, apa ya, dua arah gitu ya, saling tatap muka. Pada akhirnya karena dampak ini itu juga mempengaruhi gitu ya. Akhirnya mempengaruhi si apa komunikasi interpersonal itu sendiri ya Mbak Fiona ya. Iya. Tapi sebenarnya kan Oke. kata-kata social distancing ini sudah mulai diubah ke physical distancing ya Mbak. Jadi sebenarnya secara sosial tuh kita tetap Mhm. bisa bersosialisasi melalui media sosial yang ada. Ini pun kan sebenarnya Mhm. bentuk komunikasi interpersonal Mbak diskusi kita ini gitu. Betul, betul. Physical ya, secara fisik kita memang jauh gitu. Tapi kita bisa loh tetap menjalin ikatan emosi gitu. Seperti saya ini kan di Tangerang, keluarga di Kalimantan, Mbak. Mhm. Beberapa kali mereka ada begitu. Saya hadir juga, tapi via Zoom gitu. Malah kok ngerasanya semacam lebih dekat daripada hari-hari biasanya gitu. Saya pikir bisa ke hal yang positif juga gitu. Jadi karena mereka punya banyak waktu luang, saya juga punya banyak waktu luang karena di rumah saja. Ketika ibadah gitu bisa hadir, bisa mempersiapkan laptop ya Zoom, terus ikut hadir dan semua hal bisa didigitalisasi saat ini. Physical distancing saya pikir bisa dihadapi bersama sehingga relasi sosial baik interpersonal dan sosial tingkat lebih luas lagi publik bisa akan saya pikir ada pertimbangan yang seperti itu juga Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin tetap bisa melakukan sosial gitu ya, dengan berkomunikasi. Mungkin caranya gitu ya, yang tadinya mungkin bisa tatap muka, tapi sekarang seperti ini nih, lewat apa namanya, lewat Iya. handphone, lewat video gitu ya. Oke. Kita dilatih lebih kreatif ya Eh, Mbak ya jadinya ya. betul, betul. Jadi harus gimana ya gitu ya. Oke. Hmm, ada yang mau nanya gini. Kak, mau nanya gimana caranya biar kita nggak parno terhadap corona? Karena Tadi, gimana caranya supaya biar kita nggak parno terhadap corona?
Oke. Menurut Mbak Fiona gimana nih? Supaya kita nggak parno nih. Tuh. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan kalau misalnya supaya kita nggak parno, itu tadi. eh kita harus bisa berpikir positif gitu ya. Supaya nggak parno. Hal-hal yang mungkin yang tidak bisa kita kendalikan itu coba kita lepaskan gitu ya. Eh, jangan mencari-cari berita yang terkait dengan corona gitu. Karena banyak sekali saat ini berita-berita yang memberikan informasi yang banyak sekali gitu tentang corona gitu, bukan berita yang baik-baik. Seharusnya kita bisa mencari berita yang baik supaya seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Fiona seperti apa nih supaya kita nggak panik? Iya. Karena kalau Parno itu kan karena kita nggak tahu betulnya apa, jelasnya apa gitu. Saya setuju sih sama Mbak Vika bahwa memang ya cari tahu dulu gitu di website yang tersedia seperti apa, dan jangan lupa bicara dirinya, perasaannya. Hai diriku, bilang gitu. Pagi ini takut ya, kepikiran ya, kok nggak mau keluar ya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu bisa bantu juga ya secara psikologis. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan menarik nih, Mbak. Oke. Dari Oke, Adonia. boleh. Di komen nih, Mbak. Adonia Nai. Mbak, selain cemas karena pandemi, apalagi pengaruh social distance terhadap kesehatan mental, tips dan tips supaya tidak merasa kesepian saat social distance. Apa sih, Kak, kira-kira? Kesepian ini, Supaya Mbak, tidak kasusnya kesepian saat kesepian. social distance. Kesepian. Oke. Karena Kalau misalnya sendirian, oke. Kalau misalnya kamu lagi sendirian nih, gitu ya. Kamu lagi sendirian, apa yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa video call sama teman-teman kamu. Kamu tetap terhubung sama orang-orang tersayang. Kamu tetap terhubung dengan keluarga kamu, gitu ya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Mendengarkan musik, membaca buku, melakukan hobi yang sebelumnya tidak pernah atau jarang kita lakukan karena kesibukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu tinggal sama keluarga, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa lebih dekat dengan keluarga, bercerita dengan keluarga seperti itu. Jadi hubungan dengan keluarga semakin harmonis gitu ya, semakin baik, semakin meningkat gitu. Kalau dari Mbak Fiona? Oke, sepertinya juga jaringan Mbak Fiona agak ada kendala lagi gitu ya. Oke, Mbak Fiona? Halo, Mbak Fiona? Oke.